Shalom semuanya. Pagi hari ini kita mau bicara tentang malaikat. Saudara, malaikat diberikan Tuhan untuk menolong kita. Malaikat diberikan Tuhan untuk kita bekerja sama, saudara. Dan kita percaya Tuhan itu sangat mencintai kita. Karena itu malaikat diberikan, saudara, untuk saudara mempercepat, mempermudah begitu banyak, saudara, bagian dan pekerjaan kita. Mari kita sebelumnya sekali lagi, saya percaya saudara, kita mau baca, saya sudah kirim, boleh PPT-nya. Di dalam Wahyu 8 ayat yang ketiga, ya. Maka datanglah seorang malaikat lain. Ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Saudara, banyak orang selama ini, saudara kalau misalnya lihat kemenyan, selalu berpikiran itu dukun, saudara ya. Saudara, tetapi mereka yang baca Alkitab tahu, dukun yang meniru Tuhan. Gak pernah idenya dari dukun, itu gak pernah, saudara ya. Saudara, tetapi saya mau supaya kita mengerti, kemenyan yang sejati adalah lahir dari penyembahan. Saudara, kemenyan yang sejati pada waktu hati kita ini bersyukur buat apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita. Pada waktu kita bisa berkata, Tuhan kau baik sekalipun ada dalam masalah, maka itu adalah kemenyan, saudara. Jadi kalau ada doa harus dimulai dengan ucapan syukur. Nah, kita tadi memuji dan menyembah. Harus dimulai dengan apa? Iman, saudara. Iman, percaya bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu. Tuhan menyelesaikan. Tuhan mau, Tuhan mampu, saudara. Nah, tetapi setelah itu kita akan bisa berdoa. Dan pada waktu kita berdoa, malaikat bawa semuanya. Saudara, sebagian doa langsung naik. Tapi sebagian doa dibawa oleh malaikat-malaikat itu. Bahkan dibantu oleh malaikat-malaikat itu untuk menyelesaikan semuanya. Saudara, kita lihat yang dibawanya, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa. Dan kemudian saudara, dari tangan malaikat itu di hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pendupaan. Jadi dari atas dia ngambil, dari bawah dia bawa. Ya saudara ya, dari atas dia ngambil, kemudian mengisinya api dari mezbah, melemparkannya ke bumi. Meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Artinya apa? Ada jawaban, ada sebuah gerakan, ada sebuah kuasa, ada sebuah otoritas. Saudara, bersautan. Dari bawah kita naikkan doa. Saudara, malaikat bawa ke atas. Saudara, dari atas malaikat ambil, saudara, api itu. Saudara, dan kemudian dilempar, saudara. Dan meledaklah, saudara, di dalam hidup kita. Tiba-tiba ada kegerakan. Di dalam hati kita tiba-tiba ada api yang menyala-nyala. Ada cinta yang menyala-nyala. Saudara, kita lihat selanjutnya. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah malaikat-malaikat itu semuanya adalah roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus beroleh keselamatan. Saudara, kita semuanya harus beroleh keselamatan. Selamat dari penyakit, ya. Tidak ada sakit penyakit di antara kita. Saudara, selamat dari ekonomi, supaya kegoncangan ekonomi tidak kena kita. Saudara, dan malaikat itu dikasih. Itu roh yang melayani, saudara. Saudara, tapi banyak anak Tuhan yang tidak mengaktifkan malaikat. Saudara, karena itu saya bilang setiap pagi seperti ini, mari aktifkan malaikat. Dan mulai berkata, malaikat tolong ambilin saya order-order yang paling saya perlu. Supaya usaha saya terus naik buat pekerjaan Tuhan. Saudara, malaikat juga bisa kita minta untuk apa? Jaga anak-anak kita. Jaga hidup kita, saudara. Saudara, ini ada sebuah kesaksian. Hari itu ada seseorang yang telepon saya, konseling sama saya. Saudara, anaknya kena narkoba. Dan anaknya hilang. Saudara, sudah 3 hari gak pulang, anaknya hilang. Saudara, dan kemudian kami berdoa sepakat, kami minta malaikat. Saudara, kami bilang, Tuhan, kami nggak tahu di mana. Mau cari polisi, mau apa kan susah. Udah pakai malaikat aja paling enak, paling gampang, free lagi ya. Saudara, banyak orang lebih percaya polisi, padahal sebenarnya lebih enak sama malaikat, nggak usah bayar, saudara. Saudara, dan kemudian saya bilang, Tuhan, kami minta malaikatmu. Saudara, memang nggak langsung
3 hari kemudian, jadi total anaknya 6 hari. Saudara, tiba-tiba anak ini turun dari bus. Saudara, dan mengetok rumahnya sendiri. Saudara, dalam keadaan apa? Teler. Dalam keadaan gak sadar, saudara. Jadi geliang jalannya. Mamahnya bawa ke kamar, bersihin semuanya. Kemudian anak ini tidur, saudara, 2 hari 2 malam. Saudara, dan kemudian pada waktu sadar dia tanya, saya di mana? Singkat cerita, mereka pemulihan, mereka peluk-pelukan. Saudara, dan anak ini cerita, saudara, dia bahkan benar-benar hari itu overdosis. Saudara, dalam keadaan yang sangat sekarat. Dia merasa ada yang menuntun. Ada yang bayarin naik bus. Ada yang turunin persis di depan rumah. Bahkan ada yang ketokin pintu. Saudara, dan sekali lagi, hanya malaikat yang bisa buat begitu. Saudara, dan saya mau berkata, saya melihat pelayanan malaikat ini ajaib. Tapi banyak sekali yang belum saudara mengaktifkan. Dan ini enggak sekali, saudara. Saya mengalami berkali-kali. Anak yang hilang, anak yang marah. Dan kita bilang, malaikat tolong bisikin. Ya, bisikin. Supaya dia tahu apa yang seharusnya dia buat. Jangan sampai dia melakukan yang negatif. Ingat ya, malaikat gak bisa maksa, saudara. Tapi malaikat bisa kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita juga tidak bisa seenaknya menyuruh malaikat kayak tuyul. Ya, ambilin duit, nggak bisa, saudara. Malaikat tidak bisa melakukan apa yang jahat. Kecuali malaikat yang jatuh, saudara. Tapi malaikat yang benar nggak bisa. Dia harus taat kepada Tuhan. Tetapi dia memang punya tugas buat menolong kita. Ya, sesuatu yang saya pernah alami yang sangat real. Hari itu saya pelayanan di Jerman. Saudara, dan ini bicara 30 tahun yang lalu. Saudara, di mana belum ada HP. Saudara, belum ada yang kayak sekarang. Ya, Google dan sebagainya. Saudara, saya dari Belanda. Begitu sampai tempatnya, ternyata tempatnya salah, saudara. Saya nggak tahu bagaimana orangnya bisa ngasih tempat yang salah, saudara. Saudara, dan saya nggak tahu mesti hubungi siapa. Nggak ada HP hari itu. Kita nggak bisa hubungi siapapun di Jerman. Saya orang Belanda, saudara, dari Belanda. Saya nggak tahu apapun, saudara, dan saya cuma bilang, Tuhan, tolongi saya, tolong kirim malaikat. Karena ini pelayanan, ini KKR. Walaupun kalau di sana KKR tuh nggak besar-besar banget ya. Cuma 400, 500 sudah disebutnya KKR. Saudara, dan saya doa, saya bilang, Tuhan kirim malaikat. Saya itu naik mobil. Saya di mobil, saya doa, Tuhan tolong. Tiba-tiba ada mobil kecil warna putih. Saudara, dan mobil ini kasih kode kayak dim gitu ya. Ceprek gitu. Saya bilang gini, itu malaikat. Udah, ayo ikut aja. Saudara, dan dia tuntun kita. Belok kiri kanan. Saudara, sampai di satu tempat. Malaikatnya ada tangan keluar. Tunjuk gedung. Saudara, kami turun ke gedung itu. Saudara, dan benar. Tempatnya di situ. Waktu kami, itu kan jalanan lurus ya. Jadi harusnya itu mobil masih ada dong gitu ya. Saudara, begitu kami noleh, udah hilang, saudara. Udah gak ada mobilnya. Sekali lagi, saudara, saya mengalami berkali-kali. Dan saya berkata, jangan pernah berpikir malaikat itu gak real, ada dan nyata. Kadang-kadang dia berbentuk, ayatnya ada, saudara. Alkitab berkata kadang-kadang dia seperti manusia. Kadang-kadang dia pakai wajah aslinya. Saudara, dan itu ada di antara kita. Saudara, mari kita teruskan. Saudara, ada beberapa jenis malaikat. Yang pertama adalah kerubim, kemuliaan. Ya, saudara, kita baca. Dan di tengah-tengah awan, itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk. Beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka. Dan masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus, telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Sekali lagi, saudara. Saudara, ya, terima kasih. Saudara, sekali lagi terima kasih. Ya, kita lihat di sini, saudara, ada malaikat yang 4 wajah. Karena itu kalau saudara sering lihat yang namanya Raja Wali, ya, muka manusia, kemudian biasanya diganti dengan mahkota lembu, saudara, dan satu lagi, saudara, ya,
muka singa. Saudara, ini adalah sangat-sangat kuat, saudara. Saya berdoa supaya ini juga kita aktifkan. Saudara, yang pertama malaikat singa, saudara ya. Kita berkata setiap pagi kita mulai belajar deklarasi. Saudara tahukah singa itu? Saudara, dia bisa berbunyi atau bisa mengaum sampai saudara 5 kilometer terdengar. Saudara, dan pada waktu dia mengaum, semua binatang tahu. Itu artinya teritorialnya. Saudara, 5 kilometer. Semua akan diam dan berkata, oke, ini berarti daerah singa ini nih. Karena singa banyak ya. Saudara, dia punya klan, dia punya kelompok. Saudara, satu singa jantan yang dewasa. Kemudian dengan singa betina dan anak-anaknya. Saudara, dan pada waktu dia mengaum, itu dia berkata, ini daerah saya. Jangan ada yang berani datang. Jangan ada yang berani mengganggu. Jangan ada singa lain yang berani masuk di daerah saya. Nah, apa artinya? Kalau saudara ini berdoa, berdeklarasi setiap pagi. Saudara berkata, dalam nama Yesus ada kesehatan. Dalam nama Yesus usaha saya berhasil. Tidak ada penipuan. Semua yang bukan dari Tuhan didorong keluar. Semua penyakit, semua kegagalan, semua kecelakaan didorong keluar. Malaikat ini mengerjakan. Saudara, sehingga tidak ada singa lain. Kita tahu ada singa palsu. Singa yang suka berkeliling. Singa yang mengaum-ngaum. Dan saudara mencuri. Apa itu? Iblis. Saudara, karena itu pagi seperti ini sangat dahsyat, saudara. Saudara aktifkan salah satunya, singa. Tetapi ada lembu. Saudara, dan lembu ini artinya apa? Saudara, artinya kerelaan berkorban. Saudara, lembu adalah binatang yang semuanya bisa dipakai. Saudara ya, kulitnya, kukunya, ususnya, semua bisa dipakai. Saudara, dalam hidup kita, lembu juga orang yang kerja keras. Saudara, tetapi lembu juga binatang yang cepat banget. Badannya gede. Saudara ya, cepat sekali bertumbuh. Saudara, dalam hidup ini, kalau kita mau cepat bertumbuh, gabungkan antara korban, kerja, saudara ya, dan efektif. Saudara, ada banyak orang hidupnya ini gak efektif. Saudara, saya bersyukur saudara dari tempat ini. Dari jam 5 sudah bangun dan menyembah, itu efektif. Tapi ada yang bangunnya jam 9, itu kan. Saudara ya, karena apa? Malamnya bergadang, nonton drakor misalnya ya. Saudara ya, nah ini enggak efektif. Dan bagaimana mau diberkati kalau hidup tidak efektif, saudara? Saudara, malaikat juga ogah bantuin, saudara ya. Kalau hidupnya tidak efektif. Saudara, nanti saya habis firman langsung mesti pergi. Karena setengah 8 saya sudah ada urusan di tempat lain. Saudara, saya sangat bersyukur kalau hidup saya bisa efektif. Saudara, kita gak punya waktu banyak. Saya suka guyon sama teman-teman. Saya bilang begini, Musa masih punya 100, saudara 20 tahun. Kita gak nyampe, saudara. Jadi marilah kerja lebih keras. Ya, saudara, Abraham umurnya lebih panjang dari kita. Daud umurnya lebih panjang dari kita. Untuk menyelesaikan pekerjaan, hari-hari ini kita harus efektif. Saudara, kalau ada waktu senggang, mari belajar. Belajar firman, belajar ekonomi, belajar saham, belajar apa saja. Belajar nari, belajar musik. Saudara, kalau ada waktu lagi, saudara ya, mari doa keliling. Kalau ada waktu lagi, saudara, mari menginjil. Buat hidupmu ini efektif. Tuhan gak akan, saudara, berhutang. Dia akan beri apapun yang kita kerjakan. Saudara, istilahnya gini, banyak orang itu berpikir begini ya, saya hidup dari gaji. Salah. Alkitab berkata kita itu hidup dari berkat Tuhan. Bahkan dia memberikan pada waktu tidur. Tapi bagaimana dia mau berikan kepada mereka yang malas? Saudara, ayatnya sudah berkata, saudara, orang malas miskin. Miskin dalam apa? Segalanya. Ya, saudara bahkan bilang jangan makan. Saudara, miskin dalam hal uang, dalam hal pengetahuan, dalam hal teman. Saudara, nah tetapi lembu ada yang sisi yang lain, yaitu dia harus berkorban. Lembulah yang dipotong buat mezbah.
Saudara, hidup ini harus ada korban, saudara. Banyak orang tidak mau korban perasaan. Ya, keluarga berantakan, saudara. Saudara, biar bagaimana suami istri, saya suka guyon, yang waras ngalah. Ya, saudara. Jadi kalau saudara nggak ngalah, saudara berarti nggak waras. Ya, yang waras ngalah. Saudara, apapun. Saya mungkin istrimu, ya. Saya dan suami saya itu beda banget, saudara. Saudara, saya itu suka tidur malam. Saudara, dan saya suka sebenarnya tidur bangun siang. Suami saya sebaliknya. Suami saya sukanya tidurnya cepat. Saudara, jam 10 tuh suami saya udah ngantuk. Ya, saya tuh onnya justru jam 10, saudara ya. Jam 10 tuh buat saya, wah, waktu yang terbaik lah untuk saya doa, untuk saya cari Alkitab, baca Alkitab dan sebagainya. Saudara, nanti buat suami saya jam 5 dia sudah on, saudara. Saya sebenarnya biasanya saya tidur jam 12, jam 4 saya bangun doa, tapi kemudian tidur lagi, saudara ya. Jadi jam kita seringkali berbeda, tapi ya sekali lagi kita harus saling ngalah. Saya bersyukur suami saya kalau dia jam 10 udah tidur, dia biarin aja lampu masih nyala, saya kerjain apapun, dia ngalah. Tapi pagi, saudara, karena suami saya sudah bangun, ya saya ikut bangun, saudara. Apalagi saya bisa siapin makan pagi buat suami saya dan sebagainya. Ya, ini hidup. Ya, itu hal kecil. Tapi kadang-kadang prinsip, kadang-kadang uang, ya, kadang-kadang pendapat. Saudara, mari yang waras ngalah. Demikian juga dengan anak. Saudara, ada banyak orang tua itu cerewet sekali. Percayalah saudara, terlalu cerewet itu menyebabkan anak tidak bisa mendengar. Artinya bukan tidak bisa jadi budek ya, tapi semua omongan kita itu seperti angin lalu. Saudara, jangan cerewet sama anak. Jadilah teman. Saya bersyukur saudara, saya punya ayah dan yang selalu menjadi teman. Saudara, ayah dan ibu saya itu menjadi teman dan menjadi teladan. Ya, ini penting sekali. Saudara, setiap kali ayah saya itu kadang-kadang nih saudara, saya pulang biasa jalan kaki, kadang-kadang naik angkot, karena kami semua dibiasakan lah untuk tidak manja. Tetapi kalau ayah saya ada waktu, dia tiba-tiba nongkrong di depan saudara sekolah saya. Dan dia jemput saya. Terus kemudian dia bilang gini, yuk kita nangkring yuk, beli bakso kesukaanmu. Saya ini penggemar bakso saudara ya. Saudara, dan es campur. Terus kemudian ayah saya akan nangkring di mobil. Saudara, makan bakso dan es campur. Dan kami akan ngobrol banyak. Saudara, deep talk istilahnya. Saudara, ini penting buat orang tua. Dan pada waktu ngobrol, jangan menggurui. Jangan sok tahu. Ya, kadang-kadang kita ini sok tahu dalam banyak hal. Karena apa yang terjadi di mereka kita nggak pernah tahu. Apa yang melukai mereka kita nggak tahu. Anak itu bukan miniaturnya kita. Bisa mengerti ya? Kadang-kadang kita berpikir begini. Kalau anak saya berarti miniaturnya Bu Iin. Berarti mirip Bu Iin. Berarti perasaannya Bu Iin. Enggak. Anak kita itu punya cara berpikir berbeda. Pengalaman berbeda. Sifat berbeda. Walaupun campuran dari DNA kedua orang tuanya. Saudara, saya ini cerewet. Kedua anak saya cerewet tapi gak secerewet saya. Ya. Saudara, saya ini orangnya ceroboh. Kedua anak saya enggak. Dua-duanya kayak bapaknya, teliti sekali. Saudara, saya ini royal orangnya. Kedua anak saya pelit kayak suami saya. Bukan pelit lah, hitungan. Apapun dihitung saudara ya. Saudara, dan kadang-kadang banyak hal. Cara berpikir kita beda. Coba dengerin dulu. Coba dengerin dulu. Ya, ini contoh kecil-kecil aja. Saudara, anak saya yang besar itu gak nyalain pemanas. Nggak nyalain AC itu saudara ya. Terus dia buat mandi, saudara, dia nggak nyalain juga, gasnya nggak diisi. Saya sempat ngomel. Saya pikir begini,
Males banget sih nih anak gitu ya. Sampai nyalain pemanas gak mau, nyalain AC gak mau, nyalain ganti LPG gak mau. Terus saya nanya, saya bilang kamu ini kenapa sih gak mau nyalain semuanya? Apa karena mesti pembantu atau sopir yang ngerjain? Terus dia bilang begini, saya ini mau diet, saya mau kurus. Jadi daripada kesona mahal, saya matiin aja AC. Terus dia bilang gini, mama tahu nggak? Kalau kita pakai LPG, pakai segala macam ini, saya udah hitung loh, Ma. Terus saya bilang, terus dihitung apa? Sebulan itu pengeluaran buat LPG, AC, pemanas, listrik 500.000. Ya terus, ya sayanglah 500.000, ya mendingan saya nggak pakai aja katanya ya. Toh saya muda dan sehat tanpa AC, tanpa semuanya. Biar sekalian sauna, sekalian saya kurus. Saudara, saya enggak kepikir aja enggak buat ngitung semua pengeluaran itu. Loh, kalau dia mepet gak punya uang itu lain saudara ya. Dia itu jauh lebih kaya dari saya saudara. Dia itu wah kalau kerja keren banget saudara. Saudara tapi dia ngitung semuanya. Dan buat dia poinnya bukan karena dia pelit ya. Daripada ke sauna ya kalau gak pakai AC keringetan dia makin kurus. Asik buat dia. Saudara jadi jangan menghakimi dulu. Saya menghakimi saudara. Saya pikir ini anak malas. Padahal dia enggak. Dia punya rencana, dia punya cara yang berbeda dengan cara saya. Ya, saya berdoa kita itu menjadi orang yang selalu menjadi teladan, mengerti. Dan kalau kita aktifkan malaikat lembu, ini malaikat membantu kita dalam pekerjaan. Saudara nanti ada aja. Tiba-tiba Tuhan temukan dengan yang tepat. Tiba-tiba saudara dikasih ide yang efektif. Yang lebih lucu itu pembantu saya. Saudara hari itu buat cuci pakaian mesin cuci saya rusak. Terus saya bilang begini, Mbak ini nomornya buat reparasi. Dia bilang begini, Bu reparasi itu udah mahal, lama. Ya. Terus kemudian dia bilang nanti saya nggak beres-beres kerjaan. Terus saya bingung. Terus gimana dong? Kamu mau nyuci pakai tangan? Saya bilang. Dia bilang enggak lah. Kan ibu ajarin pakai malaikat. Saya sampai ya saudara dan pembantu saya praktek. Saudara itu mesin cuci ditumpangin tangan sama dia. Dan kemudian dia bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus, malaikat bongkar ini mesin cuci. Ya, beresin karena saya jam 8 mau nyuci. Ya, 1 jam lagi harus beres. Terus diurapin, dia tinggal sudah. Saudara, aduh saya ini nggak percaya. Sampai saya ini bilang gini, aduh Tuhan ampuni iman saya. Ya, saudara, saya bilang gini, aduh Mbak, kenapa sih nggak mau telepon? Dia bilang ibu sih katanya ya. Kalau telepon itu ya, saya nunggu dia aja. Kadang-kadang sore baru datang, kadang-kadang besok baru datang. Dia bilang kenapa nggak pakai malaikat? Saudara dan saya bilang ya udah, saya pergi saudara. Jam 8 saya telepon, Mbak, udah dinyalain? Udah dong, nyala saudara. Jadi Alkitab bilang saudara, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Saya ini gak percaya, tapi pembantu saya percaya. Amin. Saudara saya bahkan lebih berpikir tukang. Pembantu saya gak mau karena kalau tukang lama mengganggu semua programnya. Saudara sekali lagi, ini bukan pengalaman 1-2 orang. Ya, malaikat lembu adalah malaikat pekerja. Saudara, teman saya yang lain lagi, ini motor saudara. Saudara motornya itu rusak, mogok di jalan. Anak perempuan dan gak punya uang tapi mogok di jalan. Saudara dan dia bilang gini, malaikat beresin. Saudara dan dia nyembah saya, dia bilang begini, saya kasih waktu 10 menit ya buat beresin motor saya. Dan saya nyembah buat mempercepat. Saudara ya. Dan dia nyembah di pinggir jalan. Saudara. 10 menit kemudian dinyalain. Nyala. Saudara dan ini sebuah kesaksian yang ajaib. Dia kemudian bawa ke bengkel ngecek. Dan dia bilang, Bu
ini ada bekasnya. Seperti putus. Tapi ada yang nyambung. Ya, seperti ada yang nyambung. Jadi ada sesuatu lah yang putus, seperti ada yang nyambung. Dan kelihatan sambungannya. Saudara, kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Seringkali orang berpikir itu dongeng. Enggak. Saya ketemu dengan sangat banyak orang yang mengalami. Saudara, ada malaikat Raja Wali. Ya, tadi kan dibilang mukanya seperti Raja Wali. Ini bicara keilahian. Saudara, saya berdoa setiap kita. Mulailah ke next level. Jangan biasa-biasa pakai sayapmu, saudara. Ya, walaupun kadang-kadang masih gagal, enggak apa-apa, belajar terbang. Saudara tahu Raja Wali semua harus belajar terbang, betul ya? Jadi kalau apapun, buat pekerjaan, buat anak, buat usaha, buat apapun, mulai pakai yang ilahi. Saudara, ini kesaksian pada waktu banjir, saudara. 2 tahun lalu. Saudara, hari itu Tuhan itu bilang sama saya, urapi rumah. Semuanya buat epistamin karena akan ada banjir. Saudara, saya nggak tahu bagaimana rada-rada blow on. Saudara, hari itu saya bisa berpikir banjir itu selalu dekat Imlek. Jadi saya bisa berpikirnya begini, ya nanti kalau dekat-dekat Imlek saya buat epistamin. Epistamin itu batas, tapal batas dengan darah. Jadi kalau kita tidak pakai darah ya, jelas kita pakai anggur. Karena itu adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus. Saudara, dan saya bilang begini, oh nanti kalau dekat Imlek. Saudara, dan hari itu tanggal 31. Saya berangkat ke Malang. Seluruh keluarga mau kumpul di Malang. Saudara, begitu saya naik pesawat, saya dengar audible. Iblis ketawa. Dan iblis bilang begini, kamu tidak taat. Dan kamu akan lihat. Saya bilang, saya gak taat apa ya? Tuhan langsung bilang, aku sudah bilang buat epistamin. Saudara, dan itu benar. Saudara, tiba-tiba tanggul dari tempat saya di Kemang Pratama jebol. Bisa-bisanya 2 tanggul jebol. Saudara, itu semua banjir. Saudara, mobil kami, tapi mobil anak saya, dua-duanya mobil anak saya. Saudara, itu baptis selam, bukan baptis percik. Saudara tahu maksudnya ya. Kalau hujan itu baptis percik, nggak pernah masalah, saudara ya. Makanya kalau mau full mati secara daging baptis selam, saudara. Karena baptis percik nggak masalah, saudara. Ternyata kalau baptis selam benar-benar KO, saudara ya. Saudara, habis saudara 2 mobil, saudara bisa bayangin. Saudara, dan hari itu Ibu Iren, saudara, rumahnya dekat saya. Tapi Tuhan itu ngomong begini sama dia, jangan pergi. Pada waktu air datang, berdiri di situ, buat epistamin dan bilang, pergi air. Saudara bisa bayangin ya, saudara, itu semua orang udah bilang gini, banjir di Kemang, banjir di Kemang. Saudara, semua suruh mindahin mobil, semua suruh pergi. Ini Tuhan ngomongnya, jangan pergi. Tuhan bilang ini, pakai otoritasmu, buktikan bahwa semua alam semesta tunduk di bawah kakimu. Ini keilahian. Saudara, kadang-kadang kita itu gak berani jalan sama Tuhan. Jadi kita tidak melihat anugerah besarnya kekuatan Tuhan. Saudara, dan Bu Iren hari itu dengan sangat gagah perkasa berusaha, dia bilang ini, udahlah saya enggak tahu. Nanti kalau kebanjirannya sudahlah, pokoknya saya mau taat. Saya mau melatih sayap keilahian saya. Saudara, dan dia berdiri di depan rumahnya. Dia curahkan anggur dan dia bilang ini tapal batas. Tidak ada yang boleh melewati, ada darah Kristus di tempat ini. Dan dia bilang air belok. Saudara, air itu sedada. Ya, di depan dia kurang lebih 10 meter, saudara. Dan dia bilang belok, belok, belok. Saudara, dan tiba-tiba kurang lebih 2 meter dari rumahnya. Itu memang ada jalanan, saudara. Tapi dia gak pernah tahu. Airnya lurus atau bagaimana, kan kita gak pernah tahu. Itu airnya tiba-tiba pada saat persis di titik itu ada angin buas. Dan itu air belok semua ke jalanan yang sebelah sana. Saudara, dan sampai ke dia itu sangat pendek.
di depan rumahnya itu cuma segini. Dan dia bilang, Tuhan itu dahsyat sekali. Saudara, itu satu kemang, hampir satu kemang, semua terendam air. Saudara, tempat Bu Iren kering sama sekali. Memang rumah dia di pojok, saudara ya. Tapi harusnya ini belok. Jadi rumah dia di pojok sendirian, kering. Saudara, sekali lagi, saya tidak tahu apa yang saudara hadapi dalam hidup ini. Ayo pakai sayap keilahian. Tuhan itu akan membuat banyak keajaiban. Saudara, saya sudah melihat seumur hidup saya keajaiban-keajaiban. Dan ada satu lagi adalah wajah mahkota atau wajah manusia. Saudara, kita bisa minta supaya malaikat itu mengarahkan kita ke manusia yang benar. Saudara, kadang-kadang kita deal sama orang, tapi berapa banyak kita tertipu, betul kan? Saudara, mari minta supaya malaikat itu mengarahkan ke orang yang benar. Suami saya hari itu, saudara, ditawari, suami saya kerja dan dia ditawari material yang dia butuhkan dengan harga yang murah sekali. Tapi Tuhan bilang, jangan. Dia biasa dalam segala hal dia doakan. Saudara, dan Tuhan bilang jangan. Saudara, dan dia bilang tolong malaikat carikan yang tepat. Dan tiba-tiba ada orang yang dikenalkan. Saudara, dan singkat cerita harganya mirip tapi bagus. Dan 3 bulan kemudian ketahuan. Yang memberikan harga yang sangat murah ini, saudara, materialnya dicampur dengan banyak hal. Jadi enggak murni. Sekali lagi, kita bisa. Tapi ada banyak orang yang tidak mengaktifkan. Mari kita teruskan. Ya, ini malaikat. Ada malaikat serafim. Ya, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di tahta dan tinggi dan menjulang. Ujung jubahnya memenuhi pujian para serafim. Berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai apa? 6 sayap. Saudara, serafim ini yang terus, saudara, menjaga atmosfer. Saudara, jadi dia melayang-layang. Bayangin loh, di atasnya Tuhan, saudara ya. Melayang-layang dengan 6 sayap, saudara. Saudara, dan dia terus berteriak, dia terus menyembah Tuhan, dia terus memuji. Saudara, saya berdoa supaya kita bisa minta. Misalnya nih, kita sedang memuji, kita bilang, Tuhan, kirimkan serafimmu supaya atmosfer semuanya di seluruh Jakarta, di seluruh Indonesia penuh dengan hadirat Tuhan. Saudara, kita bisa minta. Ya, sekali lagi sangat banyak. Ada malaikat Mikael. Kita lihat Daniel 10 ayat 13. Dan pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja orang Persia. Saudara, Mikael itu punya arti siapakah yang seperti Elohim. Atau saudara ya, karena bahasa Ibrani itu sangat kaya, saudara ya. Gak bisa dengan satu kalimat. Saudara, Mikael juga artinya menangkap dari Tuhan, melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Saudara, dan jadi malaikat Mikael ini malaikat eksekutor. Saudara, dia juga pemimpin. Dia juga malaikat perang. Saudara, dia juga malaikat yang menjaga kita. Saudara, memang dia pemimpinnya, tapi ada banyak malaikat penjaga di bawah dia. Ya, istilahnya dia jenderal bintang 5-nya. Tetapi di bawah dia kan ada banyak pasukannya. Saudara, dan kita bisa minta, saudara. Kita bisa minta untuk membantu perang menghadapi kuasa kegelapan. Saudara, seringkali di dalam pelepasan saya mengaktifkan malaikat. Saya malas kalau suruh megangin itu, saudara ya. Saudara, kan kalau pelepasan itu kadang-kadang ada yang wah jadi harimau, jadi apa, saudara ya. Nah, karena saya belajar dari ayah saya melihat hari itu keren banget sih, saudara. Malaikat tuh dan Tuhan tuh keren banget. Hari itu ada manifest lah. Saudara, itu orang mau bunuh diri. Saudara, itu perempuan
tapi kekuatannya udah kayak 10 laki-laki. Saudara, dan dia lari mau menuju ke mana ya, kemana aja lah. Maksudnya mau terjun dari atas, mau ambil pisau, pokoknya mau bunuh diri. Saudara, dia dipegangin sama 4 laki-laki. Dan itu harus gantian. Sampai setiap kali yang laki-laki itu udah terkapar, udah capek, udah gak tahan lah saudara. Dan itu 3 hari 3 malam. Dikasih obat, disuntik, enggak efek saudara. Saudara, dan hari itu ayah saya ceritanya dipanggil. Saudara, dan ayah saya bilang begini, Tuhan, saya minta malaikat buat pegangin dan untuk membantu pelepasan. Terus kemudian dia bilang sama orang itu, lepaskan. Mereka bilang gini, gak bisa Pak. Kalau dilepaskan dia akan membenturkan kepala ke tembok, ngambil pisau. Pokoknya berulah. Ayah saya bilang, ya kamu gak pakai malaikat. Nanti kamu capek. Dia bilang, iya kami semua udah capek. Udah kayak, wah kami udah menyerah. Dan ayah saya bilang, lepaskan. Nanti kamu lihat bagaimana Tuhan bekerja. Saudara, dan hari itu, begitu dilepaskan benar saudara. Dia berdiri, dia mau ke tembok saudara. Menghantamkan kepalanya. Tapi saudara kurang lebih 5. Jadi begitu mau lari ke tembok, yang lain bilang, tangkap. Ayah saya bilang, belajar percaya. Ya. Dan benar saudara, begitu sampai ke tembok, kayak orang begini loh saudara. Ya, jadi ada mau ke sana tidak bisa ditahan. Saudara, dia lari ke jendela. Tapi begitu sampai ke jendela nggak bisa. Saudara, dan kemudian ayah saya bicara sama roh yang di dalamnya. Dia bilang, kamu tahu sudah waktunya. Dan kalau kamu nggak keluar, kamu diseret sama malaikat. Saudara, dan perempuan ini singkat cerita teriak dengan sangat keras dan lepas. Saudara, dan saya mengalami beberapa kali tapi tidak se ekstrim itu. Saudara, jadi malaikatnya orangnya itu mau mukul, mau marah, dan saya bilang nggak apa-apa, tenang aja, udah biarin aja. Dan benar setiap kali dia berhenti. Setiap kali berhenti saudara ya. Tapi yang saya lihat sangat-sangat frontal. Itu pada waktu saya melihat pelepasan bersama ayah saya. Saudara, saya mau berkata, ada malaikat penjaga. Ada malaikat yang bisa menarik dan menawan saudara, roh-roh jahat. Ya, ada malaikat yang bisa saudara untuk mengalahkan. Nah, saya berdoa supaya saudara ini belajar mengaktifkan malaikat. Itu diberikan buat kita. Itu diberikan untuk menolong saudara. Saudara, dan saya percaya kita semuanya akan punya pengalaman yang ajaib dengan Tuhan. Saudara, Gabriel, jelas di Alkitab ada ya. Lukas 1 ayat 19, jawab malaikat itu kepada Zakaria, akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Dia datang juga kepada Maria. Saudara, Gabriel, saudara, artinya saudara adalah saudara yang diutus. Saudara, dia selalu saudara datang selalu untuk menyampaikan berita. Nah, saudara juga bisa minta supaya dia menyampaikan saudara kepada anakmu mungkin, kepada orang yang saudara perlu. Saudara, misalnya sekali waktu ada seorang ibu, anaknya itu hilang. Saudara, sebelum dia percaya ke Tuhan, dan ibu ini pernah juga kena narkoba. Jadi anaknya terpisah, jauh, tidak tahu di mana. Saudara, dan kemudian ketika ibu ini bertobat, dia bilang, Tuhan, tolong utus malaikat Gabriel untuk mencari anak saya dan untuk membawa kepada saya. Saudara, dia bawa itu setiap hari, dia cuma ngomong, Tuhan, saya susah mau cari di mana, tapi saya, bahkan dia berkata, saya sudah lupa mukanya karena dia sudah terpisah hampir 12 tahun. Saudara, dan dia bilang, tapi saya percaya. Saudara, dan dia cuma menyembah dan menyembah, dia lakukan pekerjaannya biasanya. Saudara, dan Tuhan temukan. Saudara, 3 hari setelah dia berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara, Tuhan temukan. Saudara, sekali lagi ada terlalu banyak kesaksian, ya. Dan anak ini dia bilang, saya itu malam bisa mimpi ada seorang ibu yang mengasihi saya. Saudara, dia bilang malam
saya bisa merasa ada malaikat yang ngomong sama saya. Nanti kalau kamu ketemu, ampuni ibumu. Ibumu memang pernah salah, ibumu memang pernah jatuh dalam narkoba, ampuni. Dia bilang 3 hari. Selalu ada yang ngomong di telinga saya. Dan saudara, ini gunanya. Ya, ada banyak yang kita tidak bisa bicara. Ini juga gunanya kenapa kita mengusir kuasa gelap. Karena kuasa gelap juga pekerjaannya seperti itu, saudara. Dia membisikkan di telinga kita. Saudara, dia bisikkan tapi yang negatif. Karena itu namanya salah satunya nih. Malaikat yang membisikkan yang negatif namanya Beelzebul. Saudara jangan dipikir Beelzebul ini malaikat bawahan. Saudara, Beelzebul itu dulunya adalah serafim yang punya 6 sayap. Saudara, pada waktu dia memihak kepada Lucifer, dia dihantam sama sinar Tuhan, seluruh badannya menjadi hitam. Bayangin ya, dia dulunya sayapnya putih besar, sekarang jadi hitam semuanya, seperti lalat. Makanya sayap lalatnya 6, saudara, dan seperti lalat. Makanya dia disebut raja lalat, saudara. Saudara, dan serafim ini dia terus bicara. Dia akan bicara, buat apa lu doa? Ya, Tuhan itu jahat. Tuhan mah sayang sama dia, tapi nggak sayang sama kamu. Saudara bilang, kenapa dia selalu ngomong begitu? Itu perasaannya. Jadi kalau saudara perasa begitu, ingat itu bukan perasaan saudara. Itu perasaan Beelzebul. Kamu gak dihargai, kamu sudah pelayanan, lu dapat apa? Ya, kamu ini ya gak ada seorang pun yang mengerti. Ya, itu semua perasaan serafim. Tapi serafim yang jatuh. Namanya Beelzebul. Saudara dan saudara harus usir ini. Karena itu kalau di saya selalu bilang ini. Setiap pagi itu lakukan SMA. S-nya sapu bersih. Sapu bersih semua yang jahat. Sapu bersih malaikat-malaikat jatuh. Sapu bersih roh-roh. Sapu bersih kecelakaan. Sapu bersih sakit penyakit. Ya, M-nya ya. Itu libatkan, aktifkan malaikat. Kita butuh malaikat kok. Buat jaga, buat kerja, buat apapun, aktifkan malaikat. Saudara dan Anya ambil yang ilahi. Ambil berkatmu. Setiap pagi itu ada berkat Tuhan buat kita. Saudara, dan banyak anak Tuhan yang gak ngambil. Karena itu saya sangat setuju doa seperti ini. Karena ini adalah sebenarnya sangat efektif. Berkat Tuhan banyak di pagi hari. Mari teruskan. Saudara, ada malaikat Uriel. Saudara, Wahyu 17 ayat 17. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu. Rahasia binatang yang memikulnya. Binatang berkepala 7, bertanduk 10. Kalau dalam bahasa aslinya, malaikat di situ pakai nama Uriel. Saudara ya, di dalam Alkitab kita gak semuanya pakai namanya. Yang disebut namanya cuma beberapa. Salah satunya adalah Mikael, Gabriel, saudara serafim. Tetapi beberapa diganti dengan kata malaikat. Saudara, dalam bahasa aslinya itu Uriel, saudara. Saudara, Uriel adalah terang. Elohim adalah terangku artinya. Jadi kalau mau kasih nama anak Uriel juga bagus. Elohim adalah terangku. Karena ini nama-nama yang gak lazim. Tapi artinya adalah malaikat yang menyingkapkan segala rahasia. Saudara, dia malaikat yang mengajari. Malaikat yang menyingkapkan segala rahasia. Saudara, saya ini punya rumah singgah banyak. Dan ajaib sekali malaikat ini. Saudara, beberapa kali anak-anak ini anak-anak dari agama seberang loh saudara ya. Saudara, dan kemudian kami seringkali terlambat. Atau kami kurang guru. Saudara, dan anak-anak ini bilang begini. Jadi hari itu ceritanya, dan itu gak terjadi sekali ya. Guru-gurunya itu kena banjir. Tapi anak-anak sudah kumpul. Dan anak-anak itu sudah datang dari jam 7 pagi. Sedangkan guru-gurunya belum ada yang datang. Saudara, dan anak-anak bisa tenang sekali. Semua belajar.
Semua belajar. Dan kalian tahu ya, kalau anak-anak itu kan lari sana lari sini, ribut, berantem dan sebagainya. Ini semua belajar. Kami bingung. Jadi waktu kami datang 1 jam kemudian terlambat, kami bingung. Saudara, karena anak-anak semua duduk rapi, semua belajar. Terus kami tanya, loh kalian kok hari ini baik banget, semua duduk, semua rapi. Dan dia bilang, tadi ada yang ganteng sekali ngajarin kami. Semua anak loh, lihat. Dia bilang dia ngajarin, dan dia bilang kalau ngajar enak banget. Tiba-tiba kami langsung ngerti. Saudara, anak-anak itu dari nilainya 4-5 ya. Saudara nilainya langsung jadi 7-8. Dan mereka semua kerja. Dia bilang, iya tiba-tiba kita ngerti. Saudara, dan kita tanya, pokoknya ganteng. Dan mereka bilang rambutnya segini katanya gitu ya. Mereka bisa cerita, saudara, sama semua lihat. Saudara, dan gak ada. Jadi kami tahu banget malaikat itu setiap kali. Saudara ada di mana-mana. Saudara, dan dia bisa melakukan segala sesuatu. Ini malaikat perjanjian, Maleakhi 3 ayat 1. Ini salah satu favorit saya. Dikatakan, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baitnya, malaikat perjanjian yang kamu kehendaki. Sesungguhnya ia datang. Saudara, malaikat perjanjian adalah malaikat yang membantu kita mendapat semua perjanjian. Jadi saudara mungkin pernah didoakan, aku akan membuat engkau jadi besar. Nah, begitu Tuhan kasih itu, saudara ada malaikat perjanjian. Kalau saudara minta ya, yang membantu supaya saudara sampai menerima janji itu. Saudara, dan ada satu buku pelayanan malaikat yang ditulis sama hamba Tuhan dari luar negeri. Saudara, di dalamnya dia cerita, dia ketemu dengan malaikat perjanjian yang hari itu harus menemani Joshua. Dia bilang begini, malaikatnya bilang, waduh, jadi malaikat perjanjiannya Joshua itu lumayan berat, dia bilang. Pada waktu dia mengelilingi tembok, kami nih malaikat-malaikat yang mesti dorongin itu tembok sampai jebol. Dia sih cuma keliling, kata malaikatnya ya. Kami nih yang dorongin tembok supaya jebol. Ya, terus dia bilang, setiap kali dia perang, kami nih ambilin batu, nimpukin semuanya. Dia bilang, karena perjanjian Tuhan dalam hidup Joshua kan dia bilang, tidak ada manusia yang tahan menghadapimu. Dan seluruh tanah Kanaan diserahkan kepadamu. Jadi malaikat perjanjian bilang, wah kami kerja keras. Karena kami ini dulu diutus untuk mendampingi Joshua. Sampai semua janji Tuhan dalam hidup Joshua terjadi. Saudara, saya tahu malaikat perjanjian saya juga kerja keras. Karena saya bilang, ayo malaikat perjanjian, janji Tuhan banyak banget dalam hidup saya. Ya, janji untuk Indonesia diselamatkan, janji untuk Indonesia mengalami revival, janji Tuhan untuk kita akan melihat sign and wonder di jalan-jalan. Saya punya kerinduan, saudara, bahwa di Ancol akan ada baptisan terbesar, saudara ya. Saudara, jutaan orang dibaptis di Ancol. Nah, saya bilang, ayo malaikat perjanjian, mari kerjakan dan kita akan melihat sesuatu yang ajaib. Ya, teruskan ada malaikat penuai. Saudara, jadi saudara yang pengen untuk menuai, ya, saudara ada yang pernah melihat malaikat penuai dari buku itu juga yang saya baca. Malaikat penuai ini seluruh badannya dari emas. Senjatanya sabit, saudara. Tapi sebenarnya itu diteguhkan di Alkitab. Karena dibilang malaikat itu memang keluar dari bait suci bawa sabit, saudara. Saudara, ini untuk menuai jiwa-jiwa. Jadi kalau saudara KKR, saudara bisa minta supaya malaikat ini menuai. Dan dia bawa jiwa-jiwa. Saudara, saya sudah aktifkan dan sering sekali. Dan ajaib. Saudara, saya pernah pelayanan di NTT KKR. Dan saya bilang, malaikat penuai, ayo bawa jiwa-jiwa. Saudara, itu kami pikir 10.000, yang datang 30.000. Saudara, kami pernah lihat di Monas. Saudara, yang datang itu 300.000, saudara.
Saudara, sekali lagi ada malaikat penuai. Dan kita bisa, saudara, kita bisa. Dan ini dulu dilihat bekerja pada waktu Azusa Street. Saudara, KKR kalau saudara pernah dengar, itu lawatan yang terjadi. Saudara, ada malaikat api, angin dan badai. Ya, datang tentang malaikat, ia berkata yang membuat malaikatnya menjadi badai, pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Saudara, saya percaya malaikat-malaikat ini ada malaikat pembawa hukuman. Ya, saya cepatkan. Saudara, dan malaikat-malaikat ini saudara nanti bisa semua PowerPoint-nya, PPT-nya bisa di-share. Kalau saudara mau, saudara bisa pelajari. Saudara ya, dan dia bisa membuat saudara bilang ini, Tuhan saya ini dikerjain orang. Saya ini terus ya ditipu. Ya Tuhan, tolong singkirkan orang itu, hukum. Kalau orang itu memang bersalah, malaikat pembawa hukuman bisa saudara. Saudara, jadi ini malaikat yang memang datang untuk menghukum saudara. Saudara, dan kemudian ada malaikat perang ya. Saudara, dan kemudian yang terakhir ada malaikat penerobos, Baal Perasim, itu artinya malaikat penerobos. Ada malaikat mujizat yang menggoncangkan air. Dan kemudian saudara, siapapun yang turun menjadi sembuh ya. Saudara, jadi ada malaikat pujian penyembahan. Saudara, dan ini belum semuanya. Saudara, di Alkitab disebutkan sangat banyak. Sangat banyak. Saudara, saya berdoa supaya saudara mengaktifkan malaikat. Maka kita akan melihat keajaiban. Ya, mari kita berdoa. Maafkan saya hari ini tidak bisa tanya jawab dan tidak bisa panjang karena ada acara lagi. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur buat pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan, kami mau terima yang daripadamu. Kami mau ambil sukacita, damai sejahtera, kekuatan, hikmat, karunia demi karunia, keilahian. Tuhan, kasih Tuhan, pengertian, biar semuanya bekerja dalam hidup kami. Tapi pagi hari ini kami juga mau Tuhan aktifkan malaikat. Mari malaikat penuai, tuai jiwa-jiwa di sekitar kami. Tuai jiwa-jiwa buat gereja ini, buat Mahanaim, buat Tuhan setiap anak-anakmu dimanapun. Biar mereka dimasukkan dan mereka menjadi dimuridkan. Dan mereka dimenangkan, dididik jadi pasukan. Mari malaikat penuai juga bawakan kami berkat-berkat yang ajaib, supaya kami bisa semakin besar dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Kami berdoa, mari malaikat pujian penyembahan terus bantu kami, supaya kami bisa memuji dan menyembah. Kami bisa hidup dalam hadirat Tuhan terus-terus. Kami minta, kami aktifkan juga malaikat yang untuk mendampingi, menjaga, supaya tidak ada sakit penyakit, tidak ada malapetaka, tidak ada bencana di antara kami. Kami melepaskan juga malaikat kesembuhan supaya bangsa kami sembuh. Kami percaya, kami aktifkan malaikat penjaga Indonesia, malaikat teritorial. Tidak ada yang boleh masuk ke Indonesia yang bukan dari Tuhan. Kami mau yang dari Tuhan yang masuk. Kami berkata semua roh, semua yang bukan dari Tuhan, tidak ada yang boleh masuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya banyak sekali malaikat dan kami mau belajar mengaktifkannya. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Kami tahu malaikat-malaikat ada untuk menolong kami, menyelesaikan. Mari malaikat perjanjian, bantu kami untuk menikmati semua janji Tuhan. Biar janji Tuhan dalam hidup kami genap dan tuntas. Berkati tempat ini, berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Joel, berkati gereja ini, berkati anak-anak-Mu yang datang. Biar sungguh-sungguh kami melihat sukacita Tuhan, kegenapan, lawatan, berkat, kasih setia turun dan meliputi kami. Angkat kami Tuhan, supaya kami menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.
Oke, terima kasih Bu Iin atas firman-Nya. Kita diberkati, kita sangat diberkati untuk mengetahui berapa banyak malaikat, tipe-tipe malaikat ya, dan kita belajar lebih banyak lagi. Oke, sekarang kita mau persembahan, kita memberikan karena kita sudah sangat diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami makin ditambahkan dan kami akan mendapatkan sebuah pewahyuan yang lebih dan lebih lagi. Sekarang kami mau menabur, Father Lord Jesus, Tuhan, kami kasih hati kami, Tuhan, hati yang mau menabur, Tuhan. Karena kami percaya pas kami menabur ada sebuah benih yang kami tanam, Father, dan itu akan Kau lipat gandakan. Terima kasih, Father, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan menabur, saudara-saudara. Oke, silakan menabur. Oke, yang di onsite juga yang mau menabur, sama-sama menabur. Persembahan ya ke depan ya, yang di onsite juga.